Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pengkajian kita tentang kesalahan-kesalahan para mutakallimin. Kita lanjutkan yang video kemarin. Kesalahannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang dibawakan akidahnya, pemahamannya oleh Ustadz Fuad. Oke, lanjut. Kita dialihkan ke makna yang lain yang bisa dipahami. Nah, salah satunya yang dipahami oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tadi, bahwa istiwanya Allah itu artinya istatabba lahul amr, sudah selesai atau sudah sempurna urusan penciptaannya. Karena memang konteks ayatnya bercerita tentang penciptaan, tentang itu. Nah, makanya tadi beliau jelaskan dengan pendekatan ilmu tauhid. Allah itu pencipta sebelum makhluk tercipta. Nah, ada istilah dalam ilmu tauhid itu namanya al-muta'allaq. Nah, al-muta'allaq itu secara letter sebenarnya. Nah, ini kemarin kita sudah jelaskan juga bahwa menurut mutakallimin istawa itu adalah istatabba lahul amr, sudah selesai urusan penciptaannya. Ini berangkat dari akidah mereka bahwa Allah itu sekarang itu tidak berbuat, tidak bergerak, karena kalau bergerak itu namanya tagayur menurut mereka adalah ciri dari sesuatu yang hudus, yang baru, makhluk. Jadi Allah tidak mungkin bergerak, jadi sudah selesai urusannya. Padahal dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala katakan kulla yawmin huwa fi sya'n. Allah itu tiap harinya itu dalam urusan, tiap hari dalam urusannya. Masa di sini dikatakan sudah selesai urusan? Kalau dibilang selesai telah sempurna penciptaan bumi, ya iya. Tapi kalau urusan itu al-amr, tiap hari Allah dalam urusan. Terus bicara tentang penciptaan juga kita sudah jelaskan bahwa Asy'ari itu dan mutakallimin pada umumnya itu antara Allah dengan penciptaan, dengan langit, antara Allah dengan proses penciptaan alam itu, mereka juga katakan bahwa penciptaan bukan dengan perbuatan, tapi antara Allah dengan penciptaan, dengan sifat khalq, sifat penciptaan itu ada ta'alluq, ada kayak keterkaitan saja, kayak ada sebab akibat, kayak begitu. Kalau kita Ahlus Sunnah katakan Allah mencipta dengan perbuatan, selesai, gampang, tapi kalau mutakallimin Asy'ariyah mereka bukan begitu. Mereka itu tidak meyakini Allah berbuat, bergerak. Jadi mereka yakini ada ta'alluq, ada sebab akibat saja, hubungan saja antara penciptaan dengan Allah, itu ada hubungan begitu. Ada ta'alluq. Nanti dalam akidah mereka ta'alluq itu ada juga jenis-jenisnya. Tapi ya dari sini saja kita sudah tidak bisa terima. Masa Allah tidak berbuat? Masa Allah tidak bergerak? Itu mereka punya pemahaman ambil dari Rois mutakallimin, atau dibilang Roisu Syekh, kepala pimpinan. Roisu Syekh dalam tasawuf itu Ibnu Sina itu dia kepala pimpinan. Kalau Aristo itu dia muallim awal, dia pimpinan pengajar awal tentang filsafat. Ibnu Sina kan kita sudah jelaskan, dia salah paham, salah bahasa, salah mengerti bahasa tentang al-uful dalam Quran. Dia kira uful itu adalah bergerak, dia kira uful itu adalah tagayur, berubah. Padahal dalam bahasa Arab ketika Quran diturunkan bukan begitu maknanya. Oke, kita sudah jelaskan. Lanjut.
Namanya artinya tempat tergantung, tempat bergantung sesuatu. Tempat atau objek bergantungnya atau tergantungnya sifat Allah ini adalah makhluk. Nah, ketika Allah punya sifat pencipta, bahkan sebelum makhluk tercipta, maka diciptakanlah makhluk sebagai tempat atau objek perwujudan atau penyaluran sifat penciptaannya itu. Nah, dan kalau sudah terwujud dengan adanya muta'allaq tadi, tempat bergantungnya sifat, maka selesai urusan penciptaannya. Nah, jadi kesimpulannya sahabat-sahabat Harmoni. Jadi urusan penciptaan itu dia berkaitan dengan ta'alluq dengan ta'alluq, ketergantungan. Begitu maksudnya, dia katakan begitu kan. Kalau kita santai saja, kita Ahlussunnah wal Jamaah, penciptaan Allah menciptakan, Allah berbuat, apa urusan, tidak ada urusan kita. Allah katakan dalam Quran, Allahu yaf'alu ma yasha, Allah berbuat yang dia kehendaki. Allah juga katakan dalam Quran, inna Allah la yus'al amma yaf'al, Allah itu tidak ditanya apa yang dia buat. Wa antum tus'alun, kalian yang ditanyakan apa yang kalian buat. Allahu yaf'alu ma yasha, Allahu yurid, Allahu yaf'alu ma yurid, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, kita tidak usah mau katakan Allah tidak berbuat, Allah tidak bergerak, itu bukan ciri Allah, bukan ciri Tuhan, bukan ciri ketuhanan. Itu semua adalah premis akal filsafat yang diadopsi dari filsafat Masyain, yaitu Aristoteles. Oke, lanjut. Harmoni sekalian, ayat-ayat mutasyabihat itu selalu dikembalikan ke ayat-ayat muhkamat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat tentang zat, sifat-sifat Allah, af'al Allah itu bisa dikembalikan kepada 7 sifat ma'ani. Nah, misalnya istawa dikembalikan kepada sifat kudratnya Allah. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita sudah jelaskan tahu bahwa Asy'ari kesalahannya memahami ayat sifat itu ayat mutasyabihat. Itu satu, kita sudah jelaskan. Padahal Ibnu Jarir At-Tabari sudah jelaskan ayat-ayat mutasyabihat itu apa-apa. Tidak ada dia bilang ayat sifat itu mutasyabihat. Dan Imam sendiri, Imam Abu Hasan juga begitu, Ibnul Jauzi juga begitu. Jadi pemahaman dong tentang ayat sifat itu mutasyabihat itu keliru. Kemudian orang katakan bahwa itu Allah menguasai makhluknya. Nah, ini kan sejalan dengan makna istaula yang bermakna menguasai. Sekarang muncul pertanyaan, istawa dikembalikan kepada muhkamat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat tentang zat, sifat-sifat Allah, af'al Allah itu bisa dikembalikan kepada 7 sifat ma'ani. Nah, ayat-ayat sifat tentang zat, maksudnya zat sifat khabariyah kalau kita bilang. Terus dia bilang tentang af'al, ini tentang perbuatan. Dia bilang itu bisa dikembalikan kepada sifat ma'ani. Nah, itu begitu memang mutakallimin Asy'ariyah. Mereka itu menghilangkan sesuatu yang ada. Ayat-ayat khabariyah tentang zat kan, misalkan tentang tangan Allah, wajah Allah, yadullah, tangan Allah, dalam hadis kaki Allah, tertawaan Allah. Ini kan bukan makna, tapi memang ada hakikatnya. Terus perbuatan Allah, Allah tiap hari dalam kesibukan, kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu kan ada hakikatnya, bukan makna. Tapi dong semua yang hakikat itu dong anggap dia makna. Ini juga berkaitan dengan pemahaman ahli-ahli tasawuf di barat sana. Dong katakan bahwa kalau kata macam buku tentang kebenaran, tentang hakikat, itu dong kembalikan semua kepada makna-makna. Bahkan Tuhan itu adalah cinta, begitu. Tuhan itu adalah cinta, kasih sayang, kayak tidak ada barangnya. Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu itu menukilkan, ada yang bertanya kepada salah seorang ulama, apakah seorang ulama ini bertanya kepada seorang Jahmiyah. Nanti kita sadarkan juga, karena ini tiba-tiba atau jelaskan saja, tapi ada sumbernya. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Ali al-Ghafar,
bertanya salah seorang perawi, Sufyan Zaid bin Sufyan kalau saya tidak salah, nanti kita buka. Itu dia tanya kepada seorang Jamiah, apakah ada pohon kurma di rumahmu? Orang itu bilang ada. Terus apakah ada batangnya? Tidak ada. Apakah ada tangkainya? Tidak ada. Apakah ada buahnya? Tidak ada. Oh kalau gitu, kata perawi, tidak ada pohon kurma di rumahmu. Maksudnya Imam Az-Zahabi nukilkan kisah ini, sesuatu yang tidak ada zatnya itu tidak ada. Ada zatnya, kembali kepada ma'ani, itu peniadaan, itu namanya perubahan makna. Oke, lanjut. Misalnya istawa dikembalikan kepada sifat kudratnya Allah, yaitu Allah menguasai. Allah menguasai. Padahal istawa itu ada hakikatnya. Ada hakikatnya. Dia bukan bukan sesuatu yang maknawi. Dia istawa, kalau kita lihat dari segi bahasa, istawa dia maklum sebagaimana Imam Az-Zahabi nukilkan juga dalam kitabnya Al-Ulum tentang perkataan salah seorang ulama, Abu Thayyib, yang hadir, katanya Imam Az-Zahabi bilang Abu Thayyib hadir di majelis Abu Ja'far Al-Tirmidzi, salah satu syekh ulama kalangan Syafi'i di Irak. Itu ditanya tentang bagaimana nuzul, turunnya Allah, sama dengan istawa, begitu kan? Bagaimana itu? Apakah Allah itu nuzul ya faqulu? Apakah Allah itu nuzul, turun ke langit dunia tapi dia tetap dalam ketinggian? Kata Abu Ja'far, nuzul ma'qul, tentang nuzul, turunnya Allah ke langit dunia itu masuk akal, dipahami. Dipahami secara bahasa, dipahami. Tapi tidak boleh memahami dengan kesamaan nuzulnya manusia, itu intinya. Al-qadru al-mushtarak. Terus kata Abu Ja'far, wal kaif majhul, bagaimana caranya turun, bagaimana caranya istawa, begitu itu majhul, tidak diketahui. Makanya tidak bisa kita bahas dengan akal yang begitu. Kata Abu Ja'far, imanu bihi wajibun, mengimani tentang hal yang begitu, nuzul, istawa, itu wajib imani, tidak diakali. Iman di hati, akal di kepala. Terus kata Abu Ja'far, soal anhu bid'atun, soal pertanyaan tentang masalah ini dan itunya, itu bid'ah. Ini sama dengan perkataan Imam Malik, kemudian Imam Az-Zahabi terhadap kisah ini, Imam Az-Zahabi kata begini, sifat tabi'ul lil mausuf. Kalau kita bicara tentang sifat Allah itu jangan samakan dengan makhluk, karena sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Itu intinya saja, sifat tabi'ul lil mausuf, nuzulnya kah, istawanya kah, terima saja, dengan catatan ini lebih sempurna sifat Allah. Sama kata-katanya istawa, sama kata-katanya Rahman, Rahim, istawa, yadun, segala macam sama, tapi hakikatnya tidak diketahui. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu selesai membawakan kisah ini, Imam Az-Zahabi katakan sifat tabi'u lil mausuf wal kaifiyah dzalika majhulatun 'indal bashar, dan kaifiyah, caranya Allah itu istawa, caranya Allah itu nuzul, yang begitu itu majhulatun, tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu jangan dibahas. Asy'ari kesalahan begitu, karena tidak tahu itu istawa, mereka memaksa akalnya mengetahui padahal tidak ditahu. Akhirnya bentrok dengan akal, mereka palingkan ke maknawiyah, ke makna kudrah, menguasai. Padahal istawa ada hakikatnya, tapi mereka mencari hakikatnya dan tidak tahu, akhirnya dipalingkan maknanya. Itu yang kelirunya mereka ya. Terus sahih makhluknya. Nah ini kan sejalan dengan makna. Bahkan kalau kita melihat saya baru teringat ini ada murid seniornya Imam Abu Hanifah, namanya Abu Muti' Al-Balkhi. Ini juga dinukilkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu.
atau dalam kitabnya, oh bukan, ini kisah dinukilkan dalam kitab Fawaidul Bahiyah fi Tarjim Hanafiyah, kurang lebih begitu judul bukunya. Suatu saat Muti al-Balkhi ini saya bertanya kepada guruku Abu Hanifah, wahai Syekh, dia yang Abu Balkhi, yang Abu Muti tanyakan itu tentang perkataan begini sudah ini. Saya bertanya kepada Abu Hanifah, wahai Syekh, bagaimana menurut Anda tentang perkataan seseorang yang mengatakan, saya tidak tahu apakah Allah itu di langit atau di bumi. Nah, Asy'ariyah dan Mutakalimin pada umumnya kan dong pungkiri itu bahwa Allah itu secara hakikat ada di langit, di ketinggian, di ulu, ketinggian, arah tinggi. Dong pungkiri itu karena kalau dong bilang Allah itu di tinggi berarti ada arahnya, berarti Allah diliputi arah, yang begitu-begitu katanya makhluk. Ini sudah ditanyakan oleh ulama-ulama terdahulu. Imam Abu Hanifah sudah dapat pertanyaan ini. Imam Abu Hanifah katakan bahwa qad kafara, orang itu kalau begitu kafir. Imam Abu Hanifah bilang qad kafara li'anna Allah yaqul, karena Allah itu berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Imam Abu Hanifah bilang karena Allah sudah mengabarkan kepada kita Allah itu di atas arsy-Nya beristawa. Imam Abu Hanifah pahami istawa secara lafaz, memahami bahwa ada maknanya, ada hakikatnya, bukan maknawiyah. Terus ada juga dalam kitab Al-Ulu, Imam Az-Zahabi nukilkan tentang perkataannya Abu Ahmad Al-Qassab, ulama-ulama yang abad ke-4 atau ke-5 itu. Ini bukan salaf lagi, tapi karena kita lihat ini orang ini, siapa ini Fuad ini, dia hanya satu salaf yang dia bawakan, Imam At-Tabari. Itu pun dia salah paham, nanti kita lihat di akhir videonya. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu menukilkan siapa kita bilang tadi, siapa, Abu Ahmad Al-Qassab. Abu Ahmad Al-Qassab dia katakan tentang ayat-ayat istawa, tentang nuzul, itu dia katakan begini. Dia katakan bahwa la yusafu illa bima wasafahu atau illa bima wasafa bihi. Kami itu tidak mensifati Allah kecuali apa yang Allah telah sifatkan pada dirinya. Kalau Allah bilang istawa, Allah bilang nuzul, itu semua kita sifatkan seperti itu. Kita tidak menyifati Allah, tidak katakan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak katakan. Kita katakan yang Allah katakan tanpa merubah-rubah. Baru dia katakan lagi bahwa fahiya, hal-hal yang seperti itu, hakikatun atau sifat hakikat, la sifatun majaz. Bayangkan itu, sifat yang begitu adalah sifat hakikat, dia bukan majaz. Dia bukan majaz itu kayak apa, dia bukan hal-hal yang bunga-bunga bahasa, majaz itu kayak perindah-perindah kata, bukan. Itu memang hakikatnya begitu, kata memang ada hakikatnya, dan kita tidak tahu bagaimana Allah itu punya zat. Oleh karena itu jangan dipungkiri. Ada juga anaknya Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu Abu Rahman ibn Ahmad bin Rajab Al-Hambali, begitu juga pemahamannya dalam kitabnya Fardu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Banyak, kalau kita menukilkan sangat banyak ya, tapi begitulah kalau ada yang kadang tahu orang, ada kadang dia belum baca kan. Oke, kita lanjut ke potongan video berikutnya.